Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesehatan serta kesempatan untuk dapat mengikuti webinar hari ini. Perkenalkan, nama saya Kania Dewi Nastiti dengan sebagai host hari ini, dan suatu kebanggaan bagi saya untuk dapat hadir di sini bersama dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman semua pada SDA Muda Berdialog dengan tema Giant Sea Wall, Cegah Jakarta Tenggelam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan yang juga saat ini menjabat sebagai Ketua Unit Manajemen Proyek atau PMU NCICD, Bapak Ahmad Ghani Ghazali Ahmad yang telah hadir di sini. Selamat sore Bapak, terima kasih telah bergabung. Selamat sore. Tentunya saya ucapkan juga terima kasih kepada para narasumber dan fasilitator pada dialog hari ini yang pastinya keren-keren dan juga sudah sangat berpengalaman di bidangnya. Dan selamat sore Bapak dan Ibu. Sore Mbak. Sore. Sore. Serta tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir di sini yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Dan sepertinya di sini saya lihat mungkin tidak hanya dari Kementerian PUPR ya, ada juga yang berasal dari kementerian atau lembaga lainnya di luar PUPR yang telah hadir di sini. Terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya untuk hadir pada dialog hari ini. Lalu mungkin sebelum masuk ke acara inti, sebelumnya akan ada sambutan dari staf ahli Menteri PUPR Bidang Keterpaduan Pembangunan selaku Ketua PMU NCICD. Saya persilahkan kepada Bapak Ahmad Ghani Ghazali Ahmad untuk memberikan sambutan. Baik, terima kasih Mbak Kania. Bukan sambutan kali ya, cuma sepatah kata doang kali ya. Ya, siap Pak. Boleh Ya, Pak, Pak. siap. Kalau sambutan kan panjang, kalau ini kan kita ngobrol-ngobrol aja. Iya Pak. Pak narasumber, ada Pak Ferdi, ada Pak Leo ya. Narasumbernya dua itu aja cukup ya? Iya Pak, dua narasumber Pak. Dua narasumber, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semua dari SDA Muda. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas inisiatifnya untuk mengadakan webinar ini terkait dengan permasalahan yang sebenarnya cukup pelik, cukup kompleks, namun tidak disadari oleh masyarakat Jakarta ini. Terkait dengan yang kalau kita bilang NCICD North Corridor, jadi pantai utara ini dan juga seluruh Jakarta kelihatannya sampai ke selatan itu sudah merangkak turun, sudah sinking, sudah tenggelam. Nah ini kita ada satu program, saya sampaikan lagi bahwa NCICD atau PT PIN ini bukan project, bukan paket, bukan pekerjaan fisik, tapi suatu program secara integrasi untuk mengatasi masalah Jakarta. Jakarta ini cuma tidak hanya tenggelam, macam-macam masalahnya. Nah, dengan NCICD, dengan PT PIN yang ada PMU-nya tadi disampaikan Mbak Tania, nanti ada sebagian, nggak sebagian kecil ya, hampir sebagian besar bahwa ini adalah pelaksanaan atau yang berkaitan dengan bidang SDA, sumber daya air. Memang kita adik-adik atau teman-teman semua ini kan melihatnya dari sisi SDA. Sebenarnya sisinya banyak sekali. Jadi yang terkait dengan SDA, jadi saya tidak akan menyampaikan yang terkait SDA, tapi coba secara keseluruhan, secara utuh dulu. Bahwa Jakarta ini ada berbagai masalah. Yang pertama terkait dengan banjir. Nah, banjir ini pasti ada urusannya dengan SDA nih kalau banjir. Banjir ini bisa dari laut, bisa juga dari darat. Ada dua. Jadi terkait dengan rob, meningkatnya air laut, tinggi muka air laut, tapi juga curah hujan yang dari darat, dari gunung, dari Bogor, itu yang menuju ke Jakarta. Itu terkait dengan banjir. Nah ini merupakan permasalahan sendiri yang salah satunya juga dikaitkan dengan program NCICD.
Kemudian yang kedua terkait dengan penyediaan air bersih, air minum. Ini ada SDA juga. Kita berencana untuk menarik atau mengambil air dari Waduk Karian dari Banten, kemudian juga mengambil air dari Jatiluhur untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat Jakarta. Karena apa? Karena PDAM-nya nggak bisa memenuhi seluruh seluruh permintaan masyarakat Kota Jakarta. Masih banyak sekali yang dibutuhkan, dan salah satu daripada penyebab Jakarta ini tenggelam, sinking, atau tenggelam ya. Sinking itu salah satunya adalah pengambilan air tanah yang secara besar-besaran tidak terkendali untuk digunakan sebagai bahan baku, baik itu industri maupun juga untuk kehidupan sehari-hari. Jadi harus bawa Karian. Karian juga urusannya urusan SDA juga. Jadi tadi banjir, air bersih ya, nanti pendistribusiannya tentu saja dengan mengacu kepada Cipta Karya. Kemudian yang ketiga terkait dengan sinking itu sendiri. Tadi saya sudah mencoba mengkaitkan tenggelamnya Kota Jakarta ini. Rate-nya itu ada yang 10 cm, ada yang 20 cm per tahun. Coba kalau 20 tahun kan berapa senti itu, berapa meter kita sudah terus. Sepengetahuan saya, jalan tol yang di Cengkareng yang menuju bandara itu sudah hampir 2 meter turun itu. Tapi kita nggak serasa. Di Pantura Jakarta juga turun, ada yang 10 cm, ada yang 2 cm, ada 5 cm. Ini mungkin Pak Ferdi yang tahu, itu yang sehari-hari di sana dia. Yang tahu kok setahun ini turun lagi. Bikin tanggul pantai, turun lagi. Nah, turun terus karena memang penyebab utamanya yang sampai sekarang belum kita ketahui apa sih sebetulnya yang menjadi penyebab turunnya tanah di Jakarta. Khususnya di daerah di utara gitu. Itu yang ketiga. Kemudian juga terkait dengan revitalisasi kawasan, yaitu mungkin masuk ke perumahan, masuk ke Cipta Karya maupun ke BPIW, tidak di SDA, tapi ada sebagian kecil yang terkait dengan SDA. Kemudian juga ada terkait dengan sanitasi. Kita juga mendorong bahwa program PT PIN ini jangan berdiri sendiri, jangan hanya bikin tanggul laut. Jadi NCICD ini bukan kaitannya dengan tanggul laut, tidak. Ini harus kita perbesar. Harus kita perluas. Tidak hanya tanggul pantai dan tanggul laut, tapi banyak sekali. Kelembagaan juga. Bagaimana kita bisa nanti mempropos teman-teman SDA, teman-teman muda SDA. Saya setahun depan pensiun, mungkin ke tempat lain jadi jakpung atau segala macam, saya nggak tahu. Tapi sebagai staf ahli kan saya tinggal setahun. Dirjen SDA juga tinggal 2-3 tahun lagi. Kemudian sekjen dan lain-lain juga tinggal 3 tahun lagi. Pak Menteri juga tinggal 4-5 tahun lagi. Nah ini merupakan jatahnya adik-adik semua ini. Kerjaan ini merupakan jatahnya adik-adik semua. Kaula muda PUPR. Jadi tidak hanya generasi tapi kaula muda ya. Kaula muda itu termasuk dengan yang berjiwa muda. Kalau cuma anak muda ya usia, tapi kalau kaula muda itu terkait dengan jiwanya juga. Nah ini banyak sekali. Kelembagaan, bagaimana kita bisa menata kelembagaan yang mengatur atau yang khusus menangani pengendalian permasalahan di Jakarta. Nah, kita kalau Pak Ferdi itu senangnya dia kalau dapat APBN besar, pasti triliunan ini proyeknya. Besar terus. Bukan senang, justru sedih malah. Karena beban berat. Beban yang sangat berat harus dipikul oleh Pak Ferdi. Kalau kita hanya berpikiran bahwa ini harus dibiayai dengan APBN. Sebenarnya juga ada pembiayaan dari tempat lain. Ini juga teman-teman SDA bisa berinovasi bahwa membangun waduk, membangun infrastruktur SDA itu tidak perlu Pak Ferdi dengan APBN yang turun tangan, tidak. Bisa dari swasta.
dengan KPBU. KPBU itu dengan KPBU itu yang menjadi mandor, yang menjadi PUPR-nya adalah badan usaha harusnya. Kita PUPR itu menyerahkan investasi atau pembangunan prasarana kita dilaksanakan oleh badan usaha dengan kriteria, dengan batasan-batasan yang harus masuk kepada termasuk standar atau spesifikasi kita tangani, kita plototin mereka gitu, mereka yang kerja, uangnya uang mereka. Nanti mungkin juga ada beberapa konsep, nanti mungkin juga ada satu kali lagi webinar atau beberapa kali webinar lagi yang khusus mengenai pembiayaan. Nah, di NCICD ini kita bisa juga pembiayaannya mengajak badan usaha untuk membangun. Contohnya, kita punya pilot project ya, bahkannya itu punya pilot project di Pelabuhan Sunda Kelapa. Dengan pengembangan Sunda Kelapa, dia bisa menata kawasan pelabuhannya, menggunakan uangnya dia sendiri, tapi juga dia bisa share terhadap program PT PIN. Jadi ya itu. Terus kemudian membangun atau menarik air dari Jatiluhur. Menarik dari air dari Jatiluhur juga tidak melulu harus dibiayai oleh APBN. Itu bisa kita undang badan usaha untuk membiayai, nanti dia mendapatkan pemasukan dari yang memang apakah itu dari masyarakat pengguna, apakah itu memang dari PDAM, atau juga bisa dari APBN yang dibayar tahunan selama sekian tahun. Nah, ini banyak sekali yang bisa kita elaborasi dari hanya Kota Jakarta saja atau PT PIN saja. PT PIN ini tidak hanya Jakarta ya, ada Tangerang, sebagian di Banten ya, sebagian juga di Jawa Barat, Bekasi. Ini harus sama-sama. Kemudian ada satu lagi yang terkait sama Bina Marga sebetulnya, yaitu membangun tanggul di laut, tapi bisa dikawinkan dengan jalan tol. Karena memang utara timur barat itu kurang. Kalau kita lihat, jangan sekarang lihatnya ya. Lihatnya pada saat normal itu, tol Tanjung Priuk itu yang di Harbor Road itu penuh. Kemudian jalan Oto Iskandar juga penuh dengan lalu lintasnya. Nah, itu juga bisa kita kawinkan sebenarnya, kita blended antara kebutuhan kita di integrasi. Ini yang ngomong karena keterpaduan pembangunan jadi terpadu semua nih. Dipadu-padukan ya, harusnya sih tidak terpadu, Siap. tapi dipadu-padukan. Siap, Pak. Mantap. Jadi kita terpadukan. Kita butuh transportasi dari barat ke timur gitu. Dipadukan dengan adanya tanggul laut. Terus kemudian kita ada reklamasi atau kita butuh dana. Kita bisa reklamasi yang tidak mengganggu ekosistem atau yang tidak mengganggu lingkungan. Selama ini kan dikhawatirkan oleh orang-orang itu kan mengganggu lingkungan, dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dikawinkan. Jadi sebenarnya bahwa giant seawall untuk menghindari turunnya atau sinkingnya, tenggelamnya Kota Jakarta itu sebagian kecil. Karena banyak sekali faktor-faktor lain yang juga nanti Pak Leo mungkin akan bisa menyampaikan secara umum gitu, bahwa kondisi daripada geologi tanah di Jakarta sendiri pun juga memiliki share terhadap atau memiliki bagian terhadap penurunan Kota Jakarta. Ini semua nanti mungkin bisa dielaborasi teman-teman semua kepada adik-adik. Next PAN ini merupakan tanggung jawab kita semua. Kita yang harus berpikir. Karena seperti sekarang ini kan yang berpikir ya memang kita, karena orang lain kelihatannya kok diam-diam aja gitu. Ngambil air aja, tidak pernah berpikir bahwa dengan ngambil air yang besar-besaran itu air Jakarta akan. Nah,
Nah ini sedikit dari sepatah, 10 patah, saya nggak tahu, ini banyak juga ya. Dari saya akan monitor saja pembicaraan atau ngobrolnya teman-teman semua, tapi juga saya sambil ya. Demikian Mbak Kania, Mas Ferdi, Mas Leo, teman-teman adik-adik. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Bapak Gani untuk sepatah, 2 patah, mungkin sampai 10 patah kata ya Pak ya, yang sangat berharga sekali untuk kita semua. Terima kasih Bapak. Selanjutnya saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Kabalai Litbang Sungai, Bapak Deon. Selamat sore. Lalu saya ucapkan selamat bergabung kepada Bapak Kasubdit OP Bendungan, Bapak Ade. Selamat sore, Bapak. Tentunya mungkin langsung saja ya, pada kesempatan hari ini saya akan memperkenalkan fasilitator yang kece, kalau bahasa mudanya ini ya, yang akan memandu sesi dialog kita hari ini. Telah hadir bersama kita Ibu Nimas Ayu Anggraini. Selamat sore Ibu Nimas. Ya, selamat sore. Beliau telah menyelesaikan studi S1 dan S2 Teknik Pengairan di Universitas Brawijaya. Beliau pun pernah menjadi staf Direktorat Sungai, Danau, dan Waduk pada tahun 2009, yang saat ini telah berubah nama menjadi Direktorat Sungai dan Pantai. Dan pernah juga beliau menjadi pengadministrasi teknik Seksi Pengendalian Pelaksanaan Sungai dan Pantai Wilayah 3, Subdirektorat Wilayah 3. Wah, ini saya sampai keselipatnya ngomongnya, pada tahun 2012. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Kepala Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Timur, Subdirektorat Bimbingan Teknik Direktorat Sungai dan Pantai. Saya yakin semua yang hadir di sini pasti udah nggak sabar kan untuk mengikuti dialognya. Mungkin nanti jika ada pertanyaan saat materi disampaikan, mungkin boleh saja langsung pertanyaan tersebut disampaikan melalui fitur chat yang sudah tersedia. Bisa langsung ketik saja langsung. Jadi baik, dengan demikian saya serahkan acara selanjutnya kepada fasilitator, kepada Ibu Nimas Ayu Anggraini, dipersilakan. Ya. Terima kasih Mbak Kania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih kepada Mbak Kania selaku pembawa acara sore hari ini. Selanjutnya perkenalkan, nama saya Nimas Ayu Anggraini selaku fasilitator pada sore hari ini. Saat ini saya bertugas sebagai Kepala Seksi Bimbingan Teknik Wilayah Timur di Direktorat Sungai dan Pantai. Sebelum dimulai, kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Sebelumnya sudah disampaikan sama Mbak Kania, tapi saya mau mengucapkan terima kasih lagi kepada Bapak Gani sebagai staf ahli Menteri PUPR, Bapak Kabalai Litbang Sungai, Kasubdit OP Bendungan. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti acara SDA Muda Berdialog ini secara virtual. Lalu saya ingin menyapa dulu untuk semangatnya teman-teman sore hari ini. Apa kabar semuanya? Baik. Baik. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya semuanya. Amin. Nah, sore ini kita ngabuburit seru nih dengan narasumber yang pastinya seru banget, serta para peserta yang juga tidak kalah seru. Baiklah, kita mulai acaranya ya. Tema yang kita ketahui bersama, tema kita sore hari ini yaitu Giant Sea Wall jika Jakarta tenggelam. Jadi perlu diketahui bersama, Giant Sea Wall merupakan salah satu rangkaian dari kegiatan NCICT yang masih dalam tahap desain. Ada 3 tahap, yaitu stage A, B, dan C. Dan yang sedang berjalan saat ini mungkin baru stage A ya, untuk stage B dan C-nya masih dalam desain. Kenapa diambil tema ini? Karena Jakarta sering terjadi banjir. Karena ada dua faktor alam yang menyebabkan Jakarta banjir, yaitu penurunan muka air tanah atau land subsidence dan kenaikan muka air laut atau sea level rise. Sehingga Jakarta perlu penanganan secara terpadu dan terintegrasi. Tujuan dari diskusi kita sore hari ini sendiri adalah sebagai forum untuk berbagi cerita, berbagi ilmu, serta sharing pengalaman dari para penyaji kita sore hari ini. Nah, selanjutnya ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sore hari ini kita mau memperkenalkan narasumber kita nih.
kenalan dulu. Untuk narasumber pertama kita adalah Bapak Leo Eliasta Sembiring, STMSC. Beliau lahir di Karo 2 Agustus 1980. Untuk saat ini, beliau menjabat sebagai Kepala Litbang Pantai di Balitbang PUPR. Untuk riwayat pendidikannya sendiri, S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, S2 Coastal Engineering IHE Delft, S3 Dr. Hydraulic Engineering Delft University of Technology. Selamat sore Bapak Leo. Sore Mbak Imas. Untuk narasumber kedua kita ada Bapak Ferdinanto STMPSDA. Beliau lahir di Bogor pada tanggal 28 Februari 1983. Saat ini beliau menjabat sebagai Kepala SNVT Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara, atau istilah kerennya PT PIN dari Ditjen SDA. Untuk riwayat pendidikannya sendiri, S1 Teknik Sipil Institut Teknologi Bandung, dan S2 Magister Pengelolaan Sumber Daya Air dari Institut Teknologi Bandung. Selamat sore Pak Ferdi. Ya. Kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Hari Suprayogi, serta ada Bapak Birendra Jana juga, selaku Kepala Balai Besar Sumatera 8. Selamat datang Bapak. Selamat sore semuanya teman-teman. Ya, selamat sore Bapak. Terima kasih Sore Bapak. Pak Bren. Sudah menyempatkan waktunya untuk hadir di sore hari ini Bapak, di tengah-tengah kesibukannya. Selamat sore Pak Bahri. Iya. Selamat sore. Ini bentar. Selamat sore teman-teman SDA Muda. Terima kasih saya diundang. Mari kita meriahkan acara ini. Monggo. Siapa? Ya Pak, terima kasih Bapak. Tidak berlama-lama, langsung saja kita mulai ya untuk sesi pemaparannya sore hari ini. Untuk para pemateri, kami beri waktu 10-15 menit untuk menyampaikan materinya. Jika teman-teman ingin bertanya atau menyampaikan pendapat atau masukan, bisa langsung ke chat room yang tersedia di aplikasi. Dan kami akan bacakan setelah sesi pemaparan selesai. Sekedar mengingatkan, kami akan mengutamakan pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi yang disampaikan oleh pemateri di sore hari ini. Terima kasih. Untuk itu kita persilakan kepada narasumber pertama kita, Bapak Leo, yang akan menjelaskan tentang konsep NCICD secara umum. Kepada Bapak Leo, kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Nimas, Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mohon izin Pak Gani, saya memberikan paparan. Saya juga sebelum memulai paparan saya ingin menyapa senior-senior saya. Selamat sore Pak Haris Prayogi. Selamat sore, Leo. Salam sehat Pak. Juga Alhamdulillah. ya. Juga Pak Biren dari Palembang. Sore Bos. Siap, sore Leo. Ya, tadi juga kalau nggak salah saya ada lihat Pak Andi Baso sudah bergabung. Selamat datang Pak Andi. Selamat berdiskusi nanti. Sore Pak Biren, sore Pak Leo. Siapa? Pak Hari sore Pak. Pak Biren sore. Assalamualaikum Sore, Pak. Waalaikumsalam Ya. Pak Andi. Ya, ngawal terus NCICD Pak nih. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan bahan paparan saya sudah tampil di screen ya, Bu Nimas sudah ya? Sudah Pak? Sudah ya. Jadi seperti tadi sudah dibuka sedikit oleh Pak Staf Ahli Menteri PU, jadi ini saya siapkan sedikit bahan paparan sebagai pemantik diskusi kita. Jadi saya beri judul juga agak sedikit apa istilahnya memancing gitu ya, are we on the right track? Jadi karena kami tidak ingin mengklaim kita sudah yang paling benar tentunya di program ini. Dan di kesempatan ini kita akan coba diskusi. Saya juga di sini sampaikan disclaimer bahwa bahan paparan ini saya kumpulkan dari berbagai sumber terutama di lingkungan PUS SDA, grup riset NCICD. Jadi ini banyak sekali bantuan dari teman-teman di PUS Air dalam cara menyiapkan paparan. Kemudian
bahan paparan saya hari ini, pertama nanti latar belakang akan saya sampaikan sedikit terkait NCIC di PT PIN. Kemudian ini saya akan memaparkan sebenarnya tantangan kita seperti apa di Jakarta. Tetapi saya akan klaster hanya hari ini kita bicara sektor SDA, karena tadi disampaikan Pak Gani juga jelas sekali, multidimensi permasalahan kita di Jakarta, mulai dari teknis, non-teknis, kelembagaan, financial, banyak sekali. Tapi hari ini asumsi saya kita banyak engineer, terutama bidang sumber daya air, teman-teman yang muda. Nanti kita akan paparkan permasalahan di sini. Kemudian berikutnya nanti tentang tanggul laut dan land subsidence. Ini juga nanti menjadi feature utama permasalahan di Jakarta. Kalau orang-orang banyak berdiskusi, para saintis, sea level rise mengancam kota-kota pantai gitu ya. Nah, kita khusus di Jakarta, bahkan Pantura kita berani bilang, sea level rise is nothing dibandingkan dengan land subsidence. Magnitudenya jauh lebih besar land subsidence daripada sea level rise ya. Kemudian nanti juga saya sampaikan sedikit rencana sistem polder. Jadi ini adalah kalau menurut pendapat saya solusi hydraulic engineer yang paling masuk akal sampai abad ini terkait lebih rendahnya lahan kita dari laut. Tetapi kalau teman-teman nanti punya saran lain, tentu saja sangat welcome untuk kita diskusikan ya. Kita lihat. Kemudian nanti saya akhiri dengan penutup. Nah, ini sedikit gambaran umum NCICD. Jadi diawali dulu kita diingatkan lagi saat 2007, diingatkan lagi oleh alam dengan banjir besar Jakarta. Kemudian mulai berevolving program ini. Pertama dulu 2011, saya ingat betul istilahnya JCDS, Jakarta Coastal Defense Strategy. Itu juga dulu sudah banyak sekali program-program di sana. Baru kemudian berkembang 2014. Kalau teman-teman masih ingat dulu ada istilah Great Garuda ya. Jadi ada rencana menambah lahan di pesisir utara Jakarta selain pulau-pulau reklamasi juga ada menambah lahan seperti bentuk burung Garuda katanya. Jadi kalau nanti mendarat di Cengkareng kita akan disambut sama Garuda, kurang lebih seperti itu dulu ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini gambar ini ada sayap burung Garudanya ini. Tapi kemudian juga itu berkembang 2016 kita sudah mulai istilah NCICD secara lebih sering ya. Ada PT PIN juga. Kemudian sekarang ini 2018 sebenarnya kita sudah memasuki bentuk yang lebih solid lagi. Kalau teman-teman bisa lihat di sini melibatkan 7 universitas ya. Kemudian di dalamnya itu nggak hanya teknis, regional, lingkungan hidup, financial, sosial, teknologi semua. Dan kita juga kerjasama dengan ahli dari luar. Dalam hal ini ada Korea dan Belanda. Dan tentu saja ahli dari nasional juga. Dan yang terpenting di sana sebenarnya kita sudah bisa mengidentifikasi beberapa hal yang mendesak. Dalam hal ini misalnya tanggul pantai, nanti Pak Ferdi banyak bisa cerita. JSS ini kalau saya tidak salah Jakarta Sewer System maksudnya, tadi yang disampaikan Pak Gani juga, air bersih dan air limbah ini isu yang sangat rentan di Jakarta. Oke, kita masuk ke permasalahan. Gambar di sebelah kiri bawah, teman-teman saya kira familiar semua. Ini banyak sekali kanal-kanal utama atau sungai katakan mengalir di Jakarta, bermuara di pantai utara Jakarta. Bahkan hanya dengan kondisi hujan yang ekstrim pun kita sudah sangat rentan. Ditambah lagi, teman-teman lihat warna yang berbeda ini sendiri adalah daerah di mana kita sering sebut lowland ya. Dan sebagian besar lahan itu bahkan di bawah permukaan laut. Jadi teman-teman bayangkan sebagai engineer betapa rentan Jakarta terhadap banjir. Dari hulu juga risiko tinggi, dari laut juga sama saja. Bahkan tidak perlu angin, tidak perlu hujan. Kalau pasang surut kita saat fase purnama ya, supermoon misalnya, kita sudah terancam ya dari banjir rob dalam hal ini. Gambar yang di tengah bisa teman-teman lihat kurang lebih ini hasil studi dari teman-teman di ITB juga, di grup riset geodesi. Ini peta penurunan tanah kurang lebih kalau nggak salah over 10 tahun ya. Waktu itu pertama dicetuskan studi ini sekitar tahun 2011-2012 kalau saya tidak salah, mohon saya dikoreksi. Jadi
besar sekali penurunan tanah di sekitar pantai utara Jakarta. Dan ini bisa kita lihat jelas berdampak kepada struktur yang kita bangun gitu ya. Kita bangun struktur, kita pikir sudah cukup, tapi beberapa tahun kemudian seperti teman-teman lihat, dia subside, dia turun. Sehingga fungsi dari struktur ini untuk menahan muka air laut, ya menjadi tidak tercapai, dia limpas. Ya, belum lagi perkembangan Jakartanya sendiri, kepadatan penduduk, ada perubahan fungsi lahan, kualitas tempat tinggal, dan lain sebagainya. Intrusi air laut juga gitu ya. Jadi teman-teman bisa bayangkan, secara singkat dari bahan paparan ini, teman-teman bisa bayangkan sebegitu berat pressure yang dihadapi oleh Jakarta. Nah ini sebagai contoh saja, ini kalau nggak salah di Pluit, ini Pak Ferdi lah ini yang paling familiar dengan hal ini. Jadi kita tinggikan daik, ya berapa tahun kemudian daiknya sudah tidak bisa berfungsi, tetap air laut lewat ya. Jadi ini air laut ini yang melimpas ini. Yang teman-teman lihat di sini ini air laut yang melimpas. Jadi saya rasa waktu itu ini bukan kondisi hujan lah, bukan kondisi hujan. Nah kemudian ini ada sedikit saya tambahkan, bukan bermaksud menakut-nakuti ya. Jadi ini hasil kajian kita yang sebenarnya kita follow up juga dari kajian-kajian sebelumnya, banyak studi. Terlepas dari banjir dari hulu dan banjir dari laut, ada pertanyaan, bagaimana potensi tsunami di Jakarta? Dan dalam hal ini kita pernah tahu 1908 kalau saya tidak salah ya, saat Gunung Krakatau meletus dan dilaporkan ada terjadi tsunami di sekitar pantai barat Banten dan pantai utara Jawa Barat, pembacaan pelskal di Priok menunjukkan kenaikan ternyata di saat itu. Kebetulan ada dokumentasinya, saya nggak bisa tunjukkan di sini. Nah, sehingga kita pernah studikan di Balai Pantai, Gunung Krakataunya sudah nggak ada, sudah patah, sudah habis. Namun ada potensi dari anak Krakatau, yang sebenarnya 2018 kemarin juga sempat kejadian. Kalau teman-teman bisa lihat sendiri, andai kata nanti ada rencana outer sea dike itu, kurang lebih seperti ini, walaupun ini belum definitif, apabila seperti di gambar ini ada tekanan yang sangat besar karena anak Krakatau meletus, kemudian membangkitkan gelombang, ternyata cukup beresiko juga di Jakartanya gitu ya. Kalau teman-teman bisa lihat di sini ada beberapa lokasi. Kalau misalnya kita terapkan sistem tanggul tertutup, tetap ada yang terbuka seperti halnya Nizam Zahman ataupun Priok di sini, ternyata muka air bisa cukup tinggi juga, bisa sampai kalau warna itu kita lihat ya 4-5 meter juga ternyata gitu ya dari muka air rata-rata kenaikannya. Dan studi ini menunjukkan kalau nggak salah waktu itu setelah 3-4 jam dari ledakan atau dari letusan gunung, muka air itu sudah sampai di Jakarta. Nah ini bukan menakut-nakuti, tapi kembali lagi sebagai engineer, semua permasalahan dan ancaman tadi yang ada di Jakarta, itu yang harus kita pikirkan. Jadi nanti monggo kita diskusikan seperti apa menurut teman-teman ya, yang solusi yang pas gitu atau arah yang kita tuju untuk Jakarta. Kemudian tanggul laut dan land subsidence. Jadi ini sedikit tentang tanggul laut, itu sebenarnya adalah langkah yang adaptif. Itu kita men-tackle gitu ya dari tanggul laut tersebut untuk permasalahan land subsidence. Tapi land subsidence-nya sendiri sebenarnya ada dua, karena kondisi geologi atau tektonik dan kondisi geoteknik. Ya. Kalau saya teruskan di sini, faktor penyebab tadi sudah disampaikan, ada dari pengambilan air tanah, bisa juga konsolidasi alami. Konsolidasi alami umumnya terjadi berbarengan dengan yang ketiga itu ya, beban bangunan. Jadi adanya konsolidasi alami tentu karena ada pembebanan, dan ini sangat tipikal terjadi di kota-kota yang sangat well developed. Jakarta itu sudah jelas ya. Kalau kita bandingkan seperti apa pengembangannya dari beberapa belas tahun sebelumnya ke sekarang, jelas-jelas kita bisa lihat perubahan yang sangat drastis. Kemudian ada juga yang berdebat bahwa penurunan tanah ini karena tektonik gitu ya. Nah ini sebenarnya kita harus akui beberapa diskusi yang kami hadiri, geologis pun masih ada yang terpecah terkait penyebab ini gitu ya.
Nah, kita sebagai engineer biasanya jangan terlalu lama kita berkecimpung di penyebab. Kalau memang sudah ada permasalahan, maka kita akan coba seperti apa solusinya untuk menyelamatkan kehidupan di atas permukaan tanah, kan begitu ya. Jadi biarkan juga di saat yang sama nanti saintis silahkan sambil berdebat, sambil mencari penyebab utama, tapi kita mau tidak mau harus mulai memikirkan langkah mitigasi dan langkah adaptasinya. Dan sedikit kami sampaikan di sini bahwa kalau kita lihat peta Jakarta tempo dulu lah katakannya, Batavia, ya ternyata memang daerah yang padat sekarang itu atau daerah yang banyak rawan banjir dan lain sebagainya dulu juga memang rawa. Dan itu memang disiapkan sebagai lahan, mungkin istilah saya ya lahan basah lah memang ya, daerah air memang begitu. Jadi ini menunjukkan bahwa sebenarnya ya konsep apa istilah kita waterfront city lah, kemudian kota yang bersahabat dengan air dan lain sebagainya itu sebenarnya arah yang tepat kalau kita ingin menyelamatkan Jakarta. Namun sekarang implementasinya seperti apa gitu, infrastrukturnya seperti apa yang bisa mendukung ke arah sana. Nah ini sedikit gambaran untuk teman-teman, terutama teman-teman SDA muda, seperti ini nih settingan Jakarta pada saat ini beserta tantangan-tantangannya gitu ya. Dan rencana tindakan untuk masalah penurunan tanah ini sebenarnya sudah ada secara konseptual ya. Ada mitigation, ada adaptation. Teman-teman nanti bisa lihat semua ini sebenarnya open kok kalau untuk dokumen ini ya. Dan memang kita masih banyak yang strategi adaptif karena strategi mitigatif untuk penurunan tanah masih ya itu tadi penyebabnya sendiri pun kita belum tahu. Menghentikannya apalagi ya kita belum bisa. Andai kata pun kita bisa menghentikan, muka tanahnya juga nggak bisa kita naikkan lagi ke awal gitu ya. Jadi ini sesuatu yang benar-benar tantangan berat. Jadi sejauh ini kita masih mampu diadaptif saja. Kita yang mencoba berdamai begitu ya dengan kondisi ini gitu ya. Tetapi mitigatifnya kita masih harus tetap kembangkan. Itu terkait penurunan tanah. Kemudian saya masuk sekarang ke sistem polder. Cepat saja. Ini pendapat kita di beberapa forum kita diskusi di Pusair terutama ya, dan saya pribadi berpendapat seperti itu. Untuk kondisi seperti Jakarta, polder adalah pendekatan hidrolis yang cukup masuk akal ya. Saya nggak mau klaim ini paling benar ya, tetapi saya akan sampaikan ini adalah pendekatan hidrolis yang cukup masuk akal karena air yang mengalir ke hilir tidak bisa dilahirkan lagi secara gravitasi. Jadi teman-teman yang kuliah yang punya ilmu teknik sipil, terutama pengairan, kita semua tahu airnya hanya bisa mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah karena gravitasi ya. Jadi kalau ilmunya memang seperti itu, tetapi kemudian airnya ternyata udah nggak bisa mengalir secara gravitasi, monggo. Seperti apa solusinya gitu ya. Negara-negara yang punya problem yang sama, ya jadi biasanya kita kalau punya masalah yang berat, untuk mencari solusinya kan kita cari orang yang punya kurang lebih masalah yang sama, kurang lebih seperti itu ya. Ya kita bisa melihat negara yang lowland seperti Belanda misalnya, mereka memang menerapkan sistem polder. Tetapi mereka nggak punya permasalahan penurunan tanah. Ya gitu ya, kita punya masalah yang lebih berat lagi. Jadi kita dituntut lebih pintar lagi, kurang lebih seperti itu. Kalau kita bicara polder, kita bicara tata air di Jakarta, banjir dan lain sebagainya, sebenarnya kita punya NEDECO 73, kita udah punya JICA 97 sebenarnya, dan sekarang kita akan mantapkan lagi di NCICD. Dan semua ini teman-teman bisa pelajari, teman-teman bisa cek lagi dari awal seperti apa sampai akhirnya ke kesimpulan kita yang sekarang. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah kita di NCICD yang sekarang, di PMU yang sekarang, kita ingin mengintegrasikan secara holistik. Jadi rencana tanggul pantai, nanti ada nih Pak Ferdi nih sebenarnya banyak berkecimpung di sini. Kita punya rencana tanggul pantai, biasa disebut fase emergency, fase A. Dan ini nanti dikombinasikan dengan rencana polder. Jadi dia tetap harus satu kesatuan yang terintegrasi, tidak boleh terpisah-terpisah ya. Rencana pengembangan tanggul pantai dan rencana polder ini harus seirama. Dan dari sinilah kita dapat nanti pendekatan yang terintegrasi, harapannya kita bisa
dari fase yang emergency saja mudah-mudahan kita sudah bisa men-tackle banyak masalah di Jakarta. Mudah-mudahan. Sehingga kita tidak perlu keluar biaya yang cukup mahal. Nah, ini tim di Pusair, courtesy ke teman-teman di tim di Pusair, terutama di hidrologi ini sebenarnya, sudah bahkan mengexercise dengan pemodelan Bapak Ibu. Jadi sudah di setting, misalnya di barat kita punya polder, nanti kemudian ada 2 di barat, kemudian di tengah, sektor tengah, dan kemudian di sektor timur. Ini semua sudah diidentifikasi. Berikut luas-luasnya sebenarnya semua. Dan bahkan kita sudah masuk ke pemodelannya. Kondisi existing seperti apa, itu sebelah kiri. Kalau Bapak lihat nanti ada titik-titik banjirnya bertambah gitu ya. Kemudian nanti Bapak bisa lihat di sini pelan-pelan waduk kulit terisi. Dan di sini apabila kita terapkan sistem polder itu tadi terinterkoneksi dan beberapa tambahan sistem pompa. Jadi ini sudah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita sudah sampai cukup jauh untuk mempelajari dan menyiapkan semuanya. Kita memang belum implementasi, tetapi kita sudah pelajari. Kita sudah pelajari dan kita siapkan dia terintegrasi. Jadi di sini dengan asumsi tanggul-tanggul yang akan dibangun oleh teman-teman Satker dari Pak Ferdi juga katakanlah ya tepat waktu, sesuai gitu ya, di mulut muara, di sepanjang pantainya itu terlaksana. Izin Pak, 3 menit lagi. Siap, ini mudah-mudahan slide yang terakhir sedikit saya beri bocoran. Memang ada rencana untuk membuat outer sea dike, kalau teman-teman lihat di sini. Dan ini tadi yang disampaikan Pak Gani juga, apabila ini nanti jadi, untuk skema pendanaannya kita buat dia jalan tol misalnya di atasnya, ya seperti ini. Nah, kita di Balai Pantai sedang mempelajari sekarang, apabila ini jadi kita buat di laut, tentu harus kita pelajari sebesar apa tanggulnya, sebesar apa batunya. Teman-teman yang lihat di bawah adalah tinggi gelombangnya. Jadi tinggi gelombangnya bervariasi nanti, yang pecah di depan struktur ini sedang kita pelajari di lab. Nanti kurang lebih kita modelkan dia, dan seperti apa deformasi dari susunan-susunan batunya, seperti itu ya. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Ini sekali lagi adalah bahan pemantik diskusi, terutama untuk teman-teman SDA muda. Saya sampaikan tadi tantangan, dan kemudian saya sampaikan sedikit arah yang ditempuh sejauh ini oleh kita tim di PMU NCICD. Kalau boleh sedikit closings. Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Kementerian PUPR via PMU NCICD merupakan think tank, tapi sekaligus eksekutor juga dalam upaya mencegah Jakarta tenggelam. Kemudian dalam hal ini multisektor is a must. Tidak mungkin ini hanya SDA, tidak mungkin hanya Cipta Karya, tidak mungkin ada Bina Marga, dan tidak mungkin hanya PUPR. Kemudian yang ketiga, saya ingin menyampaikan ke teman-teman muda, PMU NCICD ini menerapkan open data, open knowledge. Jadi untuk batasan tertentu seluruh data sebenarnya sangat terbuka. Jadi teman-teman untuk urun rembuk pemikiran, teknis kelembagaan, financial, dan lain sebagainya, apabila berminat, ini pintu terbuka lebar. Kemudian terakhir, kita membutuhkan ide yang fresh ini, out of the box. Apabila ada dari teman-teman SDA muda, ini sangat-sangat welcome. Saya kira demikian Bu Nimas, Bapak Ibu sekalian, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penjelasan dari narasumber pertama kita, Bapak Leo. Gimana? Menarik bukan? Ditunggu pertanyaannya di kolom chat ya teman-teman. Ditunggu pertanyaannya serta masukannya, ide-ide terbarunya dari teman-teman SDA muda ya. Selanjutnya kita lanjutkan ke narasumber kedua kita. Nggak kalah kerennya dengan narasumber pertama kita, yaitu Bapak Ferdi. Selamat sore Bapak. Sore Bu. Berbagi pengalaman terkait pengalaman pembangunan tanggul pantai dan tanggul muara sungai. Kepada Bapak Ferdi kami persilakan. Terima kasih Bu Nimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam hormat buat Pak Gani, Pak Haris Prayogi, Pak Biren, Pak Kasubdit OP, ya, Pak Kabalai Litbang Sungai, dan Bapak Ibu semua, sama teman-teman kaula muda, ya. Dan juga ada Pak Andi Baso. Terima kasih Pak Andi sudah terus mengawal NCICD. Ya, jadi saya cuma mau sharing aja, sharing pengalaman di lapangan, sama sharing masalah pekerjaan ya, daripada tanggul pengaman pantai dan tanggul muara sungai. Jadi seperti sudah dijelaskan ya sama Pak Leo secara luar biasa ya,
secara konsep juga secara akademis ya. Jadi kita bisa lebih paham tentang NCACD secara keseluruhan. Jadi yang kita akan coba bahas saat ini adalah yang tanggul pantai dan tanggul muara sungai, yaitu NCACD Staging A. Jadi coba saya ya, saya ya Bapak Ibu ya. Siap, kelihatan. Oke, jadi pekerjaan kita ini yang sudah disampaikan Pak Gani sama Pak Leo tadi memang berkaitan dengan tentunya SDA pengendalian banjirop ya. Jadi seperti yang kita tahu tadi di tahun 2007 ada banjir besar. Nah, ini videonya mungkin bisa kami sharing ya. Ini daerah Kuit ya. Ya. Lalu air lautnya plus 2,33. Jadi hanya 13 cm sebenarnya dia, tapi cukup membuat jebol tanggul existing dike yang sudah dibangun waktu yang lampau. Lalu di tahun 2017 di Desember lihat kondisi di Jakarta ini ada yang tinggal di depan dike. Kita bayangkan kalau tanggul itu jebol, yang keluar bukan air, tapi ada kapal ponton, ada kapal besar yang bisa masuk ke darat dan bisa mengambil jiwa daripada masyarakat di kawasan pesisir. Lalu kondisi di pesisir Jakarta ya, ini bukan hanya ada nelayan ya, bukan hanya ada pemukiman, juga ada kawasan perikanan ya. Jadi kawasan Nizam Zaman ini pelabuhan perikanan di mana cukup besar ya di Jakarta Utara ya, juga terkena namanya banjirop. Jadi ini juga salah satu tantangan challenge kita supaya banjirop di Jakarta ini bisa kita kurangi gitu ya. Dan di pojok kiri bawah ini adalah kondisi existing, kondisi di Cilincing di mana sempadan pantainya tuh sudah tidak ada lagi gitu. Jadi langsung ketemu rumah warga. Nah, ini harus kita rapikan ya kondisi daripada kawasan pesisir di Jakarta Utara. Nah, ini juga ada di kondisi di Muara Angke ya. Sama, jadi tinggi muka airnya sudah di atas daripada daratan seperti yang disampaikan Pak Leo tadi ya. Jadi Jakarta Utara ini memang lensa sidon terbesarnya ada di Jakarta sisi bagian barat. Itu agak besar sekali, bisa sampai 10 cm per tahun untuk penurunan muka tanahnya ya. Untuk di Jakarta Utara bagian timur memang masih relatif aman karena hanya 1 cm per tahun lah kurang lebih dari para ahli dan ada dari Pusair ya sumbernya. Nah, ini menjadi tantangan buat kita, ya, artinya dengan NCACD ini bisa menjawab semuanya ya. Jadi bukan hanya kita pengendalian banjirop, tapi juga di situ kita penataan kawasan, ya juga sebagai batas jelas antara mana wilayah pantai, mana wilayah pemukiman. Juga yang terpenting kita meningkatkan kualitas lingkungan di pesisir karena di sana di Jakarta ya itu ada tempat sampah ya, jadi sampah-sampah itu dibuang di pesisir pantai, lalu dijadikan tempat tinggal dengan taruh bambu, jadi rumah gubuk ya, lama-lama dijadikan permanen. Nah, ini jadi satu yang dramatis sekali ya. Lalu juga kondisi di pesisir itu airnya sudah kotor, banyak limbah baik domestik maupun dari 13 sungai yang masuk ke di utara Jakarta.
Nah, ini adalah coba saya gambarkan sedikit potongan existing di Muara Baru. Jadi kondisi daratan itu ada di minus 0,5 ya. Ini terhadap low water level ya, LLWS ya. Lalu existing yang tadi tanggul tadi yang turun-turun yang di fotonya Pak Leo dan yang tadi jebol itu di plus 1,6. Nah, ini posisinya artinya ada perbedaan air dengan daratan itu kurang lebih 2,1 meter. Nah, ini jadi ironis sekali, kita tinggal hanya 10 meter dari bencana banjir tadi ya. Nah, ini luar biasa. Nah, kita membangun tanggul pantai dan tanggul muara sungai ini dengan elevasi plus 4,8 ya. Artinya kita punya freeboard lebih dari 1 meter terkait safety, terkait keamanan dan keselamatan daripada masyarakat sekitar. Untuk tanggul pantai dan tanggul muara sungai ini sebenarnya sudah didesain. Izin Mas Ferdi, bisa ditampilkan di slideshow, ada beberapa yang kurang jelas kayaknya dari teman-teman. Tidak terlihat ya slide-nya? Oke. Sudah kelihatan? Maksudnya di tampilan slideshow aja, Pak. Di itu Pak, di slideshow. Yang di slideshow, yang paling bawah kanan. Tampilannya. Karena kecil jadinya ya? Ya, betul, siap. Iya. Nah, sudah. Jadi tadi potongan melintang ya. Terus ini adalah peta daripada tanggul pantai dan tanggul muara sungai yang sudah didesain oleh Balai Besar Wilayah Sungai Cinusdane ya dari tahun 2014, 15, 16 bahwa tanggul pantai dan tanggul muara sungai kita ini ada sepanjang 120 km di mana dia membentang dari 3 provinsi ya. Dari Banten ya di Tangerang, di Kamal ya. Lalu ada Jakarta Utara, lalu ada sampai ke Bekasi di Jawa Barat. Nah, ini tantangan buat kita terkait tadi Pak Leo bilang multi stakeholder ya. Nah, ini tantangan karena kita berkoordinasi dengan 3 provinsi, dengan 3 program pekerjaan yang berbeda-beda, dengan 3 lokasi yang masalahnya juga sangat berbeda ya, dan watak daripada masyarakatnya juga berbeda-beda. Ini kita pendekatannya luar biasa, bukan hanya teknis, juga sosialnya juga. Jadi seperti kita tahu bahwa tanggul ini, pantai dan tanggul muara sungai ini ada beberapa konsep ya. Jadi beach konsep ya, beach konsep ini dia dengan berupa pasir ya. Lalu ada green dike, ini ada dengan bakau-bakau. Lalu yang tadi kita lihat itu adalah tanggul pengaman pantai yang kita kerjakan dengan skumpile, ya, artinya dengan konkrit ya. Kenapa dengan konkrit? Karena tadi masyarakat sangat berdekatan sekali dengan trase pemancangan kita. Jadi kalau kita pakai beach concept itu nanti akan banyak masyarakat yang direlokasi. Nah, ini jadi masalah sosial. Jadi kita cari yang tidak merelokasi masyarakat ya. Nah, ini adalah tipikalnya yang tadi saya sampaikan bahwasanya kita yang saat ini dikerjakan yaitu dengan tiang pancang skumpile ya, diameter 1,2 dengan tebal selimut betonnya 15 cm ya. Lalu tebal diameter dalamnya itu 90 cm. Nah, ini sepanjang 24 meter. Jadi panjang ke dalam itu 24 meter dengan diameter 1,2 dengan ada city join-nya. Nanti kita bisa lihat fotonya city join-nya. Jadi di sini juga ada aksesoris berupa embankment ya. Ini struktur utama juga dia timbunan sirtu ya dengan sling gravel. Lalu di depannya dikasih sebagai two protection yaitu blok beton ya. Ini blok betonnya bisa berbeda-beda ukurannya tergantung dari gelombang yang datang berapa tingginya, lalu bisa kita cek nanti dimensinya. Lalu juga ada untuk tanah lunak ya, untuk penurunan tadi kita taruh cerucuk ya karena kita bekerja di tanah lunak ya yang di Jakarta Utara itu sangat banyak lumpurnya. Nah, ini adalah tiang pipa beton skumpal yang memang kita gunakan ya, yaitu dengan diameter 1200 1,2 ya. Jadi dia itu diameter luar 1,2, diameter dalamnya 90 cm, tebal selimutnya 15 cm. Nah, dia punya city join ya. City join itu yang ini C ya, ini T. Jadi satu tiang pancang itu punya city join di mana dia di-embeddedkan dengan betonnya. Jadi dia ditanam dengan betonnya. Sehingga dia
akan tahan terhadap intrusi air laut, artinya air laut tidak masuk ke daratan. Nah, ini adalah foto-foto pelaksanaan kita. Kita menggunakan alat inner boring, kita memancang agak masuk ke pantai ya, karena kita mengembalikan garis pantai yang dulunya ada di depan ya, karena abrasi ya, akhirnya kita mengembalikan garis pantai. Ya. Ini nanti kita bisa lihat juga dari netizen ya, netizen juga bilang dulu pantainya di sana ya, jadi kita balikin lagi ke garis semula. Lalu ini ada pekerjaan tieback ya. Lalu di sini ada pekerjaan timbunan, ya ini pekerjaan tieback juga. Jadi nanti ada videonya. Nah ini contoh-contoh pelaksanaan yang sudah kita pekerjakan. Ya. Jadi ini adalah yang kanan bawah, ini tanggul mock-up. Mungkin Pak Haris Prayogi sudah sangat luar biasa paham. Pak Gani juga lebih paham juga. Ini ada tanggul mock-up yang sudah jadi, sudah digunakan sama masyarakat sekitar ya. Untuk 17 Agustus, untuk senam ya. Untuk main futsal, bahkan ada juga di sini kemarin buat pre-wedding juga ada itu. Jadi memang berbagai manfaat bisa didapat daripada tanggul yang sudah kita buat. Nah ini adalah tampak atasnya ya, nilai ini yang kita buat di Kali Baru, Cilincing, Jakarta Utara. Nah untuk yang di atas ini dulu sangat kumuh sekali. Jadi setelah kita masuk ini kita sepanjang 250 meter ya, ini kita rapihkan ya. Jadi sekarang masyarakat bisa punya tempat untuk sosialisasi bersama warga sekitar. Nah ini adalah ini kira-kira gambaran yang ada di Kali Baru. Nah ini mungkin penutup ya, bahwasannya tanggul pantai dan tanggul muara sungai ini memang sudah ada dari tahun 2014 ya, 2014, 15 sampai 2019 ya. Kita melakukan pekerjaan selalu berkonektiviti dengan nelayan ya, dengan LMK, lembaga masyarakat kelurahan, dengan camat, dengan masyarakat sekitar. Nah ini kita melakukan ada namanya membuat kelembagaan. Makanya dibilang Pak Gani tadi, kita membuat kelembagaan, tapi ini kelembagaan dalam hal skup kecil, yaitu di proyek ya, kita bikin forum delegasi NCACD. Nah forum delegasi NCACD ini sebagai corong kita untuk melakukan sosialisasi door to door ke nelayan. Jadi inilah sebenarnya kunci poin NCACD Stage A ini bisa jalan, karena masalah sosial di lapangan itu sangat luar biasa. Karena kalau nelayan direlokasi, mereka cuma minta satu, Pak, saya nanti nyari makan bagaimana, nanti saya tidur di mana, nanti anak saya bagaimana. Nah ini sangat
sangat sedih ya melihat kondisi seperti itu. Nah, NCSID harus hadir lengkap, full paket yang tadi disampaikan Pak Gani ya, harus full paket. Jadi memikirkan bagaimana air bakunya, memikirkan bagaimana nanti rusunnya, memikirkan bagaimana nanti apa biota yang tadi ada di ekosistemnya ya. Ini makanya saya pikir perlu multi stakeholder, multi akademisi bisa ikut gabung ya untuk artinya memberikan masukan, memberikan input, memberikan saran untuk kita semua. Nah ini mungkin ada sedikit daripada masyarakat sekitar ya. Nyaman, tidak khawatir lagi, aman, tidak khawatir lagi, jadi tidak was-was lagi. Semenjak adanya tanggul, semenjak didaratin juga, kita udah gak khawatir lagi. Pembangunan ini dibagi menjadi 8 titik, Muara Kamal, Muara Baru, Muara Angke. Ini kayak kumuh gitu, banyak sampah. Tadinya laut sih, di sini laut, tempat pembuangan sampah gitu. Setelah ada pembangunan ini, alhamdulillah sih warganya banyak yang main ke sini. Pembangunan tanggul laut raksasa yang dikembangkan menjadi National Capital Integrated. Ya, jadi kurang lebih dari kami itu, Bapak Ibu semua, jadi bahwa SNPT PT PIN di bawah Dirjen Sumber Daya Air, Direktorat Sungai Pantai, saat ini sedang mengerjakan lanjutan di 2020 sampai 2022 untuk lokasi di di Kamal Muara dan juga sampai di Kalibaru Muara Baru. Semoga kita semua sehat ya, semoga NCSID diterima masyarakat dan outcome-nya bisa sampai ke lapisan bawah dari masyarakat nelayan di Jakarta Utara. Mungkin itu saja Mbak Nimas, kami kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nimas mikrofonnya. Ibu mikrofonnya, Mas. Oh, ya, maaf. Demikianlah penyampaian materi dari dua narasumber kita. Tentunya sangat menarik kan? Selanjutnya kita akan lanjut ke sesi tanya jawab. Di sini sudah banyak sekali pertanyaan yang mengantri untuk kedua narasumber kita. Pertanyaan pertama mungkin dari Mbak Yusma Elvita. Pertanyaan untuk Pak Leo. Berdasarkan peta gempa terbaru sekitar tahun 2017 mengatakan tentang adanya zona patahan yang melewati Jakarta. Berapa besar potensi pengaruh patahan atau kondisi geologi terhadap land subsidence di Jakarta? Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Oh ya, langsung aja ya. Baik, terima kasih Mbak Nimas. Peta gempa 2017, kalau saya tidak salah interpretasi dari pertanyaannya, sesar baru yang diidentifikasi melintasi Jakarta mungkin maksudnya Baribis kali ya. Terus terang kita di PMU NCSID belum pernah melakukan secara khusus, tapi base kita sekarang juga peta gempa yang 2017. Tetapi kalau kajian secara khusus dampak si sesar terhadap penurunan tanah, sepengetahuan saya rasanya belum pernah kita lakukan investigasi khusus. Namun kalau boleh memberikan pendapat sendiri, sejauh ini sepertinya land subsidence faktornya seperti yang tadi kita sampaikan ya, pembebanan alami, kemudian pembebanan alami dan pembebanan karena human settlements gitu ya, kemudian ekstraksi air tanah. Kalau tektonik dia jauh lebih kompleks lagi, belum termasuk ke sesarnya. Setahu saya hanya itu beberapa sepengetahuan kita sejauh ini yang berpengaruh terhadap land subsidence. Saya kira gitu jawaban dari saya. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bapak Leo untuk penjelasannya. Ibu Yusma, mungkin bisa hadir sebentar? Iya. Ayo. Iya. Apakah sudah puas dengan jawabannya? Iya, terima Atau kasih Mbak. Ada sanggahan lagi? Iya, terima kasih Mbak Nimas. Ini mohon maaf, saya tidak pakai video karena lagi di jalan, takut mengganggu bergerak-bergerak. Jadi saya videonya saya off-kan. Ini terkait ini Pak Leo, mohon izin. Kan masalah ekstrak dari air tanah ya. Betul, Bu. Itu apakah ya maksud saya dengan kondisi geologi itu juga memicu mempercepat land subsidence sehingga
air relatif lebih lama tergenang di Jakarta gitu Pak. Itu maksudnya hubungannya ke situ. Oh ya. Ya, betul sekali Bu. Jadi seluruh kajian yang kita kumpulkan dan kita pelajari memang mengatakan ekstraksi air tanahnya ini salah satu hal yang bahkan mempercepat penurunan tanahnya. Tapi kemudian terkait tadi genangan air dan banjir, ya saya kira memang secara konsekuensi logisnya mau tidak mau begitu kita lebih rendah dari sebelumnya, kita otomatis terekspos terhadap genangan air kan Bu ya. Jadi memang akhirnya ini meningkatkan lagi resiko banjir kita dengan penurunan muka tanah ini. Betul sekali Bu, saya kira. Oh iya, terima kasih Pak Leo penjelasannya. Terima kasih. Sama-sama Bu, sama-sama. Ya. Terima kasih Ibu Yusma untuk pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan kedua, dampak tanggul dari Khairuddin Hidayat untuk menanyakan dampak tanggul laut yang dibangun terhadap biota lautnya seperti apa? Mungkin bisa dijawab Pak Leo atau Mas Ferdi? Silakan Pak Ferdi. Ya, Pak Ferdi. Waduh. Ya, jadi kalau tanggul laut ya, kalau tanggul ya, laut pembangunan tanggul laut belum dibangun ya, memang belum dibangun. Mungkin studi untuk apanya ya, amdalnya mungkin ya. Ya, jadi kalau tanggul laut memang belum dibangun. Tapi sebelum dibangun kita sudah melakukan kajian ya, artinya ada amdalnya, nanti kita akan coba. Ada KLHS juga, ya. Jadi itu melibatkan stakeholders yang berhubungan dengan ekologi, ekosistem gitu ya di laut ya. Artinya tidak bisa sembarangan kita bangun. Artinya kita perlu juga masalah tadi sosial juga kita kita gali ya, supaya tidak merugikan. Tanggul laut itu dibangun harus menguntungkan dan juga tidak merusak. Artinya meningkatkan kualitas lingkungan seperti yang disampaikan Pak Menteri. Jadi untuk biota laut ini ya pasti ada yang harus kita gali lebih dalam ya. Artinya nggak bisa kita membangun tanpa ada kajian soal AMDAL ya. Jadi perlu itu. Saya pikir menjadi concern kita nanti supaya ekosistemnya tetap terjaga. Mungkin itu Mbak. Ya, terima kasih penjelasannya Bapak Ferdi. Selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Firman. Ada 2 pertanyaan dari Firman. Pertanyaan pertama adalah, apakah giant sea wall tidak menyebabkan abrasi? Pertanyaan kedua, bagaimana cara menatap pemukiman yang langsung berhadapan dengan garis pantai? Tadi kan melihat videonya kan banyak-banyak pemukiman. Penataannya seperti apa selanjutnya? Seperti itu mungkin bisa dijawab langsung Bapak Ferdi. Ya, jadi untuk yang penataan pemukiman ya Mbak, jadi yang tanggul pantai ya. Jadi kami sampaikan bahwa untuk di daerah kawasan pesisir itu sangat berbeda sekali. Jadi kita menata pada saat kita merelokasi warga, itu nggak bisa kita relokasi warganya saja, karena dia ada perahunya. Nah perahunya itu harus ditaruh di mana? Makanya kita sudah mempunyai konsep ya, seperti yang di Muara Baru dan di Kali Baru ya, perlu adanya rusun di pinggir daripada kawasan pesisir. Sehingga nanti nelayan tinggal di situ, kapalnya juga taruh di depan daripada rusun. Di depan rusun itu kan langsung laut ya, langsung pantai. Artinya penataan kawasannya seperti apa? Jadi penataan kawasan yang pertama pemukimannya dipikirkan dia tinggal, dipikirkan parkir kapalnya ya supaya mata pencariannya tidak hilang ya. Lalu juga ditaruh juga lingkungan yang sehat. Artinya tidak ada lagi namanya di situ. Kalau di situ di daerah Kali Baru dan Muara Baru itu ada jamban, ada helikopter di situ. Nah itu kita ganti menjadi WC yang memang pada umumnya toilet bagus gitu ya. Lalu juga tempat sampah sehingga masyarakat tidak membuang sampah. Nah, hal ini memang sudah berkolaborasi dengan Pak Wali Kota. Beberapa tempat di Kali Baru sudah itu kita taruh di di Marunda ya, di Marunda. Cuma di Marunda ini agak kesulitan karena nelayan pada saat naruh kapal itu mereka agak jauh dari rusun. Nah ini menjadi satu tantangan ke depan supaya rusun itu dibangun percis di bibir pantai ataupun ya tidak terlalu jauh sehingga masyarakat bisa
naruh perahunya aman gitu, Mbak. Ini mungkin yang penataan pemukiman seperti itu. Kalau yang Giant Sea Wall, mungkin Pak Leo ya? Tanggul laut. Ya. Ya boleh. Gimana? Tadi pertanyaannya gimana? sorry. Giant Sea Wall tidak akan, rencana pembangunan Giant Sea Wall apakah tidak akan menyebabkan abrasi? Oh, ya. Kalau Giant Sea Wall yang dimaksud adalah tadi tanggul lepas pantai ya. Jawaban singkatnya untuk pertanyaan itu tidak, gitu ya. Tidak menyebabkan erosi pantai. Penjelasannya adalah, kalau teman-teman perhatikan lagi, sebenarnya saat kita, apabila nanti kita jadi membangun tanggul laut lepas pantai itu sebenarnya jaraknya sudah sangat jauh dari garis pantai rata-rata. Saya kira kalau nggak salah mungkin ratusan meter, bahkan mungkin ordenya kilo ya. Karena kita sendiri dari hasil kajian kami, kita berada di kedalaman air, tanggul-tanggul itu nanti berada di kedalaman air sekitar 9 hingga 15 meter. Jadi sebenarnya kalau jadi kita bangun tanggul di situ, kita membangun bendungan sebenarnya. Membangun bendungan di laut gitu ya. Jadi segala proses hidrooceanografi, dinamika pantai yang pada umumnya mengakibatkan katakanlah dinamika sedimen transport, erosi, abrasi dan lain sebagainya, terlalu jauh dari lokasi ini gitu ya. Jadi kami bisa sampaikan ini dampaknya terhadap tadi yang disampaikan akan sangat minimal atau bahkan tidak ada. Demikian. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Leo sama Mas Ferdi. Oke. Gimana? Ini untuk Pak Firmannya sudah bisa diterima? Oh, ya sudah. Berarti tidak ada komen, berarti sudah sudah bisa diterima untuk jawaban penjelasannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Vicky Arianti. Apakah sudah pernah ada studi yang menggabungkan NCICD dengan ide Spawn City dalam menangani land subsidence? Mungkin ini untuk Pak Leo ya pertanyaannya ya, Spawn City. Baik, terima kasih. Saya sendiri tidak begitu familiar dengan istilah Spawn City, tapi saya kira idenya pasti sama, kita mencoba adaptif terhadap penurunan tanah. Ya, saya kira kita sama-sama tahu Tokyo berhasil ya. Tokyo berhasil menghentikan laju penurunan tanahnya. Namun mereka menunjukkan bahwa mereka berhasil menahan laju penurunan tanah. Di saat yang sama mereka sangat masif mengkampanyekan penghentian pengambilan air tanah. Dan itu artinya mereka juga sangat masif membuat sistem penyediaan air perpipaan, gitu ya. Jadi saya kira untuk Jakarta, semua opsi itu kalau menurut saya sangat patut kita pelajari dan boleh kita coba dan kita lihat apakah cocok untuk Jakarta gitu ya. Karena seperti disampaikan tadi, kita sudah diskusi, permasalahannya sangat kompleks. Jadi saya kira apabila ada konsep pendekatan katakan seperti itu, ya saya kira boleh kita coba gitu ya. Apakah di beberapa tempat kita bolehkan tetap ekstraksi air tanah karena mungkin kita masih terbatas penyediaan airnya, tetapi di area-area lain kita strict, nggak boleh misalnya seperti itu ya. Tapi kan itu perlu pemetaan detail secara spasial. Kapasitas mana yang bisa, kapasitas mana yang tidak misalnya. Karena pasti yang namanya penyediaan air perpipaan secara full butuh waktu gitu ya. Sementara action untuk menghentikan pengambilan air tanah semestinya sudah dimulai detik ini begitu misalnya. Jadi semua hal ini perlu kita balanskan. Jadi saya kira ya sah-sah aja. Apakah konsep Spawn City, saya kira ya boleh juga. Demikian mungkin dari saya. Ya, terima kasih. Mungkin itu termasuk ide baru ya Pak ya mungkin ya. Dari teman-teman. Ya. Saya nggak terlalu familiar dengan istilah Spawn City, tapi saya kira pasti arahnya adalah bagaimana kita adaptif juga terhadap kebutuhan akan air dan juga penurunan tanahnya bisa di-counter gitu sepertinya ya. Sama. Ini saya juga baru googling untuk Spawn City mungkin lebih sistem drainase berkelanjutan pada sistem perkotaan seperti itu mungkin ya, atau mungkin bisa dijelaskan siapa Vicky Arianti. Mungkin kalau untuk
konsep Spawn City sendiri maksudnya memang adalah menangkap sebanyak-banyaknya runoff kembali ke konsep ditangkap oleh tanah, sehingga memang bentukannya kan kalau pada beberapa kasus pada umumnya ya mungkin dengan cara kayak permukaannya dengan yang permeable atau dengan memberikan lokasi-lokasi di mana ada apa tadinya bentuknya drainase tapi jadi drainase yang sustainable urban drainage yang bisa diresapkan sebagian. Jadi kan kita sepertinya selama ini bekerjanya NCICD mereka mengerjakan sendiri, sementara untuk konsep City sendiri kayaknya belum banyak yang terakomodir dalam perencanaan tata ruang di Jakarta gitu. Kayaknya itu yang mungkin missingnya karena kita lebih ke infrastruktur hard infrastrukturnya, sementara untuk tanahnya kita belum coba menggabungkan. Iya. Baik, terima kasih Mbak Vicky. Berarti ya ada sedikit kekeliruan di pemahaman saya berarti. Tetapi menarik sekali jadinya karena sebenarnya ini juga sempat kita bahas ramai kemarin kalau ada istilah betonisasi dan segala macam itu ya. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah ide untuk mengurangi runoff ataupun memasukkan runoff kembali ke dalam tanah, buat saya itu sangat original dan sustainable. Saya sangat setuju dengan itu gitu. Pertanyaannya kembali adalah implementasi itu untuk Jakarta, kita harus pelajari lagi sekarang. Artinya mau tidak mau, kondisi terbaru sekarang yang lebih up to date dari Jakarta dan lebih mutakhir, dengan tutupan lahannya, dengan kondisi infrastrukturnya, coba kita lakukan studi neraca air secara, ya mungkin nggak detail lah, tapi studi neraca air, sebenarnya berapa persen dari total air yang tumpah ke Jakarta, bisa kita masukkan ke dalam tanah, katakan seperti itu, dan berapa sisanya, berapa persen yang harus ditampung oleh kanal-kanal punya PU misalnya, apakah itu PU pusat ataupun PU daerah ya. Itu aja dulu, yang dua itu aja kita bisa bagi dengan data yang sekarang, saya kira akan sangat-sangat membantu ke program-program ke depannya. Apabila kita ingin menerapkan pendekatan yang lebih hijau lah, katakan seperti itu. Saya setuju, saya kira. Terima kasih. Terima kasih. Erupsi. Boleh? Oh, iya Pak, silakan siap, Pak. Siap Pak, siap. Boleh ya? Boleh Pak. Oke, terima kasih. Iya. Makasih. Saya pikir itu tadi menarik sekali ya. Memang gini, sebetulnya isunya itu kan ada land subsidence. Padahal land subsidence kan salah satu dari sekian penyebab daripada land subsidence itu ada abstraksi air tanah tadi. Dan itu juga masih diteliti kan, apa betul kan gitu. Betul Pak. Ya kan. Jadi seakan-akan dibayangkan bahwa pori-porinya kosong sehingga turun, itulah penyebab turunnya sehingga ada banjir dari laut kan gitu. Nah itu yang memang perlu diteliti. Tapi saya pikir itu memang yang ditanyakan oleh si Vicky tadi bagus, supaya nggak ada pertanyaan lagi, memang ada perlu penelitian. Tadi yang Leo sampaikan bahwa akhir-akhir ini banyak ramai juga, itu juga memang pengaruh di situ kan. Kenyataannya begitu musim hujan, banjir terjadi pada saat musim banjir, kenyataannya jenuh kan. Betul. Air dibor, dilobain kayak apa, nggak bisa masuk juga kan. Betul Pak. Karena udah jenuh gitu. Kenyataannya seperti itu, ya kan? Jadi ini memang yang Vicky usulkan tadi bagus sekali, memang perlu dilakukan seperti itu, betonisasi, dan ini sebetulnya semuanya bisa dijawab, kan? Oke, untuk sebetulnya kita kalau bicara NCICD, kalau menurut saya NCICD sebetulnya tidak sekedar yang Leo sampaikan tadi, karena ada banjir dari hulu, kemudian ditabrak dengan banjir dari laut. Tidak sekedar itu. Memang ini multisektor, multidimensi, mungkin malah ya multi macam-macam lah. Karena Jakarta kan metropolitan, makin runyam aja lah tanda situ. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Menteri PUPR, Pak Basuki, bahwa kita melaksanakan NCICD ini kan sebetulnya tidak sekedar itu. Sebetulnya apa sih? Sebetulnya kita ini kan environment remediasi terhadap Jakarta dan lingkungannya. Itu tujuannya gitu. Environment remediasi. Gitu loh. Tujuannya untuk itu. Di sana
semua digabung-gabung, tidak sekedar itu tadi. Bahkan nanti itu kan tadi ada gambar pulau-pulau itu kan, reklamasi dan sebagainya, ya terpaksa di perencanaannya kita perhitungkan kan, apapun kita perhitungkan. Nah, itu saya kira sangat betul sekali. Kemudian, tapi pernyataannya saya kira ini begitu complicated ya, karena kalau memang betul itu karena land subsidence, kemudian kita harus menyetop seperti Tokyo, kita harus menyediakan tambahan air yang banyak kan, memang kita akan sediakan. Tapi yang menjadi masalah yang berhubungan dengan sosialnya, nanti sambungan ke SR-SR-nya itu bagaimana, termasuk nanti bagaimana dengan sanitasinya. Itu kan berat sekali juga. Walaupun kita juga ada program, tapi pelaksanaannya, implementasinya kan susah juga ya, nggak semudah itu. Dan mungkin skema kita yang 5 tahun ke depan harus begini-gini itu kemungkinan ya kita berdoa aja supaya bisa berhasil gitu ya kira-kira. Betul Pak. Nah, terus tadi juga ada beberapa pertanyaan. Saya pikir kalau kita menanyakan pembangunan dengan lingkungan hidup, apalagi dengan biota dan sebagainya, mohon teman-teman anak-anak adik-adik ini SDA muda, pembangunan jangan dipertentangkan dengan lingkungan hidup. Jangan nggak ada pembangunan versus lingkungan. Tadi kan Leo udah katakan bahwa pasti juga si Ferdi, dia katakan pasti pembangunan itu ya ada dampak negatifnya, tapi itu yang ditekan. Jadi pembangunan yang berkelanjutan, pembangunan yang berwawasan lingkungan, itulah yang akan kita capai gitu loh adik-adik ya. Jadi jangan dipertentangkan. Saya pikir itu, saya hanya mau wrap up aja. Tapi karena moderator, Nimas tadi, karena satu persatu pertanyaan yang di situ, saya pikir akan lama. Maka saya angkat tangan. Jadi kalau dapat waktunya, nanti saya mohon izin. Ya? Ya, Pak. Oke, Siap, Pak. Siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak untuk masukannya. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Mufahri Afandi. Bagaimana pengaruh arus laut pada struktur bawah sea dike seperti yang diperhatikan posisinya berada cukup jauh dari bibir pantai. Nah, seperti yang diketahui, gelombang dapat digambarkan dengan arah angin dominan, sedangkan arus laut sangat kompleks, meliputi suhu, salinitas, kedalaman arus laut dunia. Bagaimana pemilihan struktur di bawahnya? Ini ya untuk pertanyaannya, struktur di bawah. Pertanyaannya pertanyaan ini nih kayaknya nih, apa tesis ini. Jadi pertama dulu kalau kita bicara arus laut misalnya, gelombang dan lain sebagainya, kita juga harus bisa bicara spatial scale-nya ya. Spatial scale di sini maksudnya skala di ininya, skala besarnya seperti itu. Jadi kalau dibilang ada arus laut karena suhu misalnya atau perbedaan tekanan, itu kita bicara spatial scale yang sangat besar, oceanic ya. Dan artinya arus karena perbedaan suhu untuk skala Teluk Jakarta itu negligible, artinya bisa kita kesampingkan. Kemudian yang sisa adalah arus yang dibangkitkan oleh gelombang dan yang dibangkitkan oleh pasang surut. Kedua hal ini sudah kita pelajari di Pantai Utara Jakarta atau Teluk Jakarta relatif kecil. Sehingga pemilihan struktur nantinya sebenarnya tidak terlalu banyak pengaruh dari hidrooceanografinya, malah lebih kepada aspek geotekniknya nanti. Karena kita bicara mulai stabilitas geoteknik kan ya, kita akan bicara sesuatu yang tingginya belasan meter, kita timpakan di atas tanah, seperti apa? Apakah tanah dasar kita di lepas pantai Jakarta akan stabil? Kalau tidak stabil, seperti apa nanti ground improvement teknik yang harus kita jalankan? Apakah misalnya
apa itu istilahnya, macam-macam kan ya, ada dengan apakah raft foundation ataukah kita perkuat dengan grouting dan lain sebagainya, macam-macam ya, banyak sekali. Jadi saya kira tanggul laut ini nantinya kalaupun jadi untuk dibangun di laut sana, laut lepas, tantangan geotekniknya nggak kalah berat juga sebenarnya ya. Hidrooceanografinya lebih kepada sebenarnya kita harus tepat memprediksi besaran energi gelombang yang pecah sehingga strukturnya nanti kita bisa tentukan secara terukur dengan baik besarannya atau beratnya sehingga dia stabil. Hanya itu aja sebenarnya. Mungkin itu Mbak dari saya. Ya, terima kasih Bapak penjelasannya untuk penjelasan dari Pak Leo. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari, aduh, maaf komputer saya nge-lag. Aduh. Nggak apa-apa. Dikit lagi buka. Ada pertanyaan selanjutnya dari Mas Roni Bernard. Nah, ada pertanyaan. Selamat sore, salam untuk para senior. Pembahasan ini menarik sekali. Selanjutnya dia akan menyampaikan konsep seperti yang disampaikan bahwa kita sudah punya konsep, namun yang menjadi permasalahan adalah implementasinya. Dari Kementerian PUPR telah melakukan beberapa tindakan fisik untuk mengurangi dampak dari penurunan tersebut dengan membangun tanggul di pesisir utara Jakarta. Namun tindakan ini juga tidak bisa berjalan sendiri. Perlu adanya peran serta dari sektor lain, seperti pemenuhan kebutuhan air bersih untuk Jakarta agar dapat mengurangi pengambilan air tanah berlebih. Yang ingin ditanyakan adalah bagaimana kelembagaan NCICD mendorong konsep tersebut dengan multisektor lainnya. Apakah ada platform multisektor untuk menjalankan berbagai konsep penanganan tersebut? Itu aja sih Pak. Ya, ini saya jawab ada, tapi yang menjelaskan Pak Ferdi. Silakan Pak Ferdi, yang sekarang di komando sama Kemenkomar Pak. Silakan Pak. Siap. Jadi betul sekali Pak Roni ya. Jadi yang namanya NCICD itu pasti multidimensi dibilang tadi Pak Haris Prayogi ya. Multidimensi, multi stakeholders ya. Jadi saat ini ya, ini sedang kita koordinasi ya. Koordinasi intens ya. Walaupun dengan kondisi COVID-19 nih kita tetap berjalan ya. Kita rapat dengan Kemenko Maritim dan Investasi ya untuk membentuk steering committee. Ya. Jadi steering committee ini terdiri dari berbagai macam kementerian dan lembaga ya. Nanti juga kita libatkan Pemda sekitar yaitu Pemda Banten ya, terus Jawa Barat sama DKI. Jadi nanti kumpul dalam satu organisasi steering committee nanti yang bisa istilahnya dalam satu lokasi ini apa sih yang dibutuhkan? Oh, ini dibutuhkan rusun. Nah, rusun ini siapa nih yang bangun? Nanti di situ akan ada namanya siapa berbuat apa. Nah, itu tapi nanti akan diputuskan sesuai sejalan dengan konsep yang sedang dibuat sama PMU. Nanti ini semua akan kita libatkan, Pak. Jadi dari Kemenko Maritim ya, terus dari Perhubungan ya, dari Kemendagrinya juga, dari Pemda, terus Sekdanya juga ya. Terus ada di situ lingkungan hidup juga kita libatkan. Jadi seluruhnya Pak kita libatkan. Jadi artinya sampai BUMN juga kita libatkan. Jadi semua bisa berkontribusi terhadap NCICD supaya yang tadi begitu kita membangun, wah ini mentok nih sama nelayan. Nelayan ini butuh apa nih? Butuh ini. Nah ini programnya siapa nih? Ah programnya kementerian ini. Nah, Pak masukin Pak program ini. Jadi bukan hanya SDA nanti yang ngebangun, ya nanti mungkin di belakangnya ada Pemda, ada air baku, lalu juga nanti ada mungkin sanitasinya, ada drainasenya tadi dibilang teman-teman ya, lalu juga dari masyarakatnya juga bisa kita libatkan dengan partisipasi masyarakat tadi dengan program-program yang pemberdayaan masyarakat. Jadi mungkin sedang proses ya, singkatnya sedang proses. Mudah-mudahan dalam waktu dekat steering committee bisa dibentuk ya, sehingga NCICD bisa menjadi jawaban lah ya, mungkin itu. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Ferdi.
Gimana? Pak Roni sudah diterima jawabannya? Oh, sudah. Jadi memang dari ini salam dulu buat Bang Ferdi sama Bang Leo ya, senior-senior saya dari S1, S2 sama. Jadi memang saya juga waktu itu pernah ikut meneliti lah sedikit untuk tesis saya terkait land subsidence di Jakarta. Yang jadi permasalahan itu kan masing-masing punya solusi sendiri-sendiri gitu loh. Dan ini tidak terkoordinasi waktu itu. Gitu. Dan seperti tadi Bang Leo sampaikan juga, para peneliti pun masih mencari penyebabnya kenapa gitu. Memang ada beberapa contoh seperti tadi di Tokyo, kalau tidak salah di Jepang tahun 1970-an itu, begitu mereka stop semua abstraksi air tanah, dan subsidence berhenti. Memang tidak bisa kembali. Tapi paling tidak, yang ingin saya sampaikan tadi itu, kita sudah berbuat banyak nih. Itu Bang Ferdi sudah bangun segitu besar, triliunan. Tapi kan kalau tidak diikuti dengan multisektor lainnya kan, tadi sudah dipaparkan juga, ini mungkin 5-10 tahun ke depan tidak ada manfaatnya lagi, karena sudah turun lagi gitu loh. Jadi yang jadi perhatian saya waktu itu adalah bagaimana kita semua multisektor ini menyamakan langkah ke sana gitu loh waktu itu. Karena ya waktu itu pengalaman saja dari ESDM dan dari Pemda DKI pun itu atraksi air tanahnya berbeda datanya. Gitu loh. Jadi ini memang masih bahas masalah kita lah gitu Mas. Jadi tadi saya senang sih udah dapat jawaban bahwa memang sudah ada platform ini yang penting untuk kita memang menyatukan data, paling tidak menyatukan solusi-solusi penanganan kalau bisa dengan mitigasinya sekalian. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan. Makasih banyak Bang Ferdi, Bang Lip. Siap. Siap, Komandan. Ya. Terima kasih. Sebenarnya ini masih sangat banyak pertanyaan yang belum disampaikan berhubung karena terbatasnya waktu, jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum saya bacakan mungkin bisa lain waktu bisa disampaikan lagi mungkin ada pertemuan di acara selanjutnya mungkin ya. Selanjutnya yaitu terakhir bisa diminta untuk Pak Andi Baso selaku Senior Advisor PMU NCICD untuk memberikan sarannya, menyampaikan kesan dan pesan terkait NCICD sendiri, Bapak. Ya. Terima kasih Mbak Mas. Terima kasih Mbak Dimas. Saya sebenarnya udah diwakilin Pak Leo sama Pak Ferdi mah udah lengkap itu. Beliau satu dari aspek penelitian, riset segala macam, terus yang satunya eksekutor ulung gitu. Jadi udah lengkap sih. Mudah-mudahan sih nggak ini dengan Pak Gani tadi. Jadi pada dasarnya saya minta waktu sebentar ngobrol saja biar kita lengkap semua informasinya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Ada forum seperti ini untuk forum sharing knowledge knowledge management kepada yang muda-muda, bahwa di depan sekarang ada persoalan yang kita lihat seperti ini, dan persoalan ini mungkin tidak akan selesai dalam 2 dekade ini ke depan, dan itu nanti akan menjadi persoalan Anda nanti di dekade ketiga dan seterusnya. Apa yang kita lihat sekarang, yang kita hasilkan dari analisa sekarang itu belum tentu menjadi yang sekarang menjadi masalah pokok, belum tentu nanti 20 tahun depan, 25 tahun depan akan jadi masalah utama. Jadi tiap waktu ada masalahnya, tiap generasi ada masalahnya. Nah, forum ini sangat baik untuk memberikan saling tukar pengalaman, sehingga nanti pada waktunya Anda di posisi pengambil keputusan, katakan 20 tahun depan, 25 tahun depan, historinya nggak putus. Dan sudah ada pengalaman, dulu senior saya melakukan seperti ini, nah sekarang saya akan melakukan apa dengan masalah yang saya hadapi saat ini. Jadi sekali lagi, terima kasih, saya kira bagus ini forum ini. Nah kalau bisa Mbak Dimas, Mbak Kania, Pak Ferdi, ini diajaklah teman-teman dari luar juga misalnya, dari stakeholder lain, dari kementerian lain yang punya kontribusi
yang ikut berkecimpung di NCICD ini juga diajak diskusi sehingga nanti akan lebih kaya informasi yang kita dapatkan. Bahkan Pemda kalau bisa lebih bagus lagi karena kemarin hari Senin saja waktu rapat pra-steering komite di Kementerian Perekonomian itu masih banyak Pemda juga yang belum, kami belum pernah mendengar gitu loh. Padahal ini persoalan dia ke depan 20 tahun, 25 tahun ke depan. Mulai dari sekarang. Jadi kalau bisa diawali oleh PUPR, SDA muda, anggotanya lebih melebar keluar sehingga sudut pandang yang kita dapatkan juga itu agak lebih kaya nanti. Saya kira itu saran saya yang pertama. Yang kedua, ya memang NCSD tadi Pak Gani sudah mengatakan semua, Pak Hari juga mesti stakeholder di dalamnya karena masalahnya juga masalah yang tidak hanya 1-2 masalah, masalahnya sangat complicated. Tadinya sih awalnya kita hanya ingin menyelesaikan masalah banjir Jakarta dari laut. Tapi dibahas berkembang tadi Pak Leo sampaikan sejak 2007 seterusnya sampai sekarang masalahnya semakin dianalisa, semakin dipikirkan ternyata banyak masalah ikutan yang harus ikut kita selesaikan juga di dalamnya. Sehingga berkembang masalahnya, tidak hanya masalah penyelesaian banjir Jakarta. Kalau kita mau ingin menyelesaikan masalah banjir Jakarta tadi dari ROP ini, ternyata butuh uang juga. Uangnya tidak kecil. Untuk tanggul saja itu 200 triliun. Uangnya nggak ada. Apalagi zaman sekarang, pemerintahnya lagi ini ya. Itu salah satu lagi masalah. Sumber pembiayaannya seperti apa? Nah, supaya pembiayaan tidak terlalu membebani APBN, APBD, fiskal pemerintah seperti arahan Pak Presiden. Nah, kita create lah nanti melalui PMU 5 sumber-sumber pembiayaan atau skema pembiayaan yang kira-kira rasional yang kita bisa lakukan. Nah, sekarang sementara berjalan, sudah mengerucut semuanya. Diskusi terakhir dengan PMU 5 kemarin, ada 8 pilihan, nanti akan kita kerucutkan 2. Untuk kita bawa ke steering komite nanti untuk diputuskan. Jadi nanti di steering komite kita akan meminta steering komite memutuskan aspek teknisnya seperti apa. Flat safety-nya seperti apa. Mana yang dipilih konseptual desain yang seperti apa yang kita pakai dari aspek teknis untuk menyelesaikan masalah ROP Jakarta atau mungkin banjir dari darat juga. Bisa nggak dibiayai? Kapan akan dibangun gitu? Siapa yang membangun ini? Kapan itu dimulai? Itu nanti juga jadi bahan-bahan pertimbangan nanti ke depan. Tapi paling tidak persoalan ini dicoba selesaikan dengan NCICD, ya, persoalan Jakarta ini dengan banyak komponen di dalamnya. Karena penyebabnya juga banyak, lengkap. Tadi sudah disampaikan ada penyebab air tanah, pengambilan berlebihan itu yang menyebabkan tanah Jakarta makin turun sehingga air dari laut makin riskan untuk masuk ke darat karena tanah Jakarta makin turun. Nah, penyebabnya tadi kita sampaikan ada karena pengambilan air tanah, ada karena alamiah, ada karena beban Jakarta yang sudah berlebihan. Nah, itu juga di NCSD dibahas juga. Kemudian lingkungan juga kita pertimbangkan nanti. Kalau kita bisa mempertahankan semaksimal mungkin kondisi lingkungan paling tidak mangrove yang ada di Jakarta, Hutan Teluk Jakarta itu akan kita pertahankan. Tapi kalau kita tidak bisa menghindari ada yang terganggu, nanti kita akan memberikan revitalisasi di tempat lain misalnya di utaranya tanggul laut nanti yang kira-kira tidak memperparah kondisi lingkungan yang ada di sekitar Jakarta ke depan. Itu dari lingkungan. Kemudian dari pertimbangan lain, masa hanya membangun tanggul saja sih infrastrukturnya? Di situ ada peluang ekonomi yang kita bisa pakai untuk ke depan dan untuk membantu membangun. Nah, kita menyiapkan nanti jaringan terintegrasi dengan jalan tol. Karena suka tidak suka jaringan jalan nasional di utara Jakarta itu sudah stuck, sudah over, ya, sudah over capacity. Semuanya sudah terlampaui sehingga kita membuatkan jaringan baru di laut dan nanti ini akan membantu jaringan yang ada di selatan, JOR 2, JOR 3 dan kemudian konektivitas timur barat karena Tanjung Priuk dan Cengkareng serta Bekasi itu akan
tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi. Nah, kita siapkan konektivitas di utara ini. Nah, itu kita tangkap semua. Kemudian yang terakhir sosialnya juga jadi bahan pertimbangan, revitalisasi pantai dan lain sebagainya. Jadi di NCCD keempat aspek tadi itu ya flood safety, environmental, kemudian ekonomi dan sosial kemasyarakatan itu jadi bahan pertimbangan, diramu dalam suatu conceptual design master plan NCICD. Dan nanti ini akan disiapkan oleh teman-teman dari PMU dibantu Korea dan Belanda. Pak Leo mengawal dari Pus Air secara day by day dengan risetnya. Kemudian perlahan-lahan kita membangun tanggul A yang sudah disepakati bersama antara DKI dan Pak Ferdi PUPR. Jadi kompleks. Nanti saran saya sih Pak Ferdi, Mbak Dimas, kalau nanti ada seminar nasional, kita akan mengadakan seminar nasional terhadap hasil yang sudah dicapai PMU. Saya harapkan sih teman-teman muda ini ikut, diikutkan Pak Ferdi, supaya nanti di seminar nasional itu lebih kaya kita mendapatkan informasi dan lebih enak kita mendelivery apa yang kita sudah capai sekarang ini ke teman-teman adik-adik muda kita ke depan. Tentu juga melibatkan daerah yang ada di sekitar kawasan yang akan menjadi lokasi kegiatan NCICD ini. Saran saya pikir nanti kita diskusi teknis lah nanti di forum lab ini karena waktunya pendek. Nanti bisa diberikan Pak Ferdi atau PMU bisa berikan kepada forum ini, Mbak Kania bisa berikan apa hasil yang dicapai NCICD untuk jadi bahan bacaan awal, dan nanti sebelum sampai ke seminar itu sudah bisa dibagi, kemudian nanti di seminar nasional itu menjadi bahan diskusi bersama antara semua stakeholder yang akan kita libatkan di seminar nasional itu, karena ada sekitar 14 kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah. Nah, akan lebih menarik nanti. Kita semua akan mendengar banyak informasi dan sanggahan dari teman-teman stakeholder lain. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan, bisa keluar cepat dari COVID, dan kita akan balik ke kantor dan akan bekerja lebih cepat mencoba menyelesaikan NCICD ini. 2024 paling tidak ada putusan tanggul laut akan dibangun seperti apa, kapan, dan gimana memulainya, pembiayaannya seperti apa. Dan yang sekarang dijalankan Pak Ferdi adalah baru tanggul A, pengamanan emergensi untuk Jakarta sampai menunggu putusan 2024-2025. Mudah-mudahan situasi keuangan negara memungkinkan, kita akan bisa mulai membangun NCICD ini ke depan sambil memproses di steering committee Pantohir ya, penetapan terakhir dari keabsahan hasil kerja Pak Ferdi dan Pak Leo serta teman-teman PMU NCICD yang diamanatkan oleh MOU trilateral nanti. Itu aja barangkali saya kira Mbak Dimas, saya kira waktunya mepet, kita diskusi nanti di kesempatan lain. Tapi saya kira forum ini sudah bagus, sudah mulai, jangan sampai mengerucut lagi. Ya. Jadi kalau berkembang lebih bagus bisa lebih menarik lagi. Itu aja barangkali. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Andi atas masukannya, sarannya. Selanjutnya mungkin ada pesan dan kesan lagi dari Bapak Biren, dilanjutkan dengan Bapak Deon selaku Pak Kalisang Sungai. Bapak Biren, kesan dan kesannya untuk acara ini, pesan-pesan untuk teman-teman SDA muda seperti apa, Pak? Mantap. Oh, ya. Keren galo lah, Pak. Keren galo. Ya, saya pikir bagus ya, ada beberapa acara yang pernah diadakan oleh teman-teman SDA muda ya, dengan media virtual ini, dan dengan narasumber yang teman-teman saya yang hebat-hebat ini, si Kang Leo, si Ferdi, dan beberapa teman lain. Jadi saya pikir perlu diterusin ini Mas nanti berikutnya. Siap Pak. Ini ya. Kalau boleh tanya ini nanti atau usul ya Pak Leo yang studi hulu hilirnya Ciliwung Cisadane ya. Sampai di mana itu kalau
bikin nanya aja sih. Moga tetap berjalan gitu ya. Tapi itu oke lah untuk teman-teman SDA muda. Ya, terima kasih. Untuk Pak Deon, apakah masih ada di tempat? Pak Deon, Kabalai Litbang Sungai. Iya. Terima kasih Pak. Mohon pesan dan kesannya untuk acara ini tetap untuk teman-teman SDA Muda. Iya, terima kasih Mbak Dimas, Bapak Ibu sekalian, Kaula Muda SDA. Saya rasa acara seperti ini sangat baik, terutama buat teman-teman SDA Muda, karena seyogyanya kita harus melakukan percepatan dalam hal wawasan pengetahuan kita, dan ini bisa kita dapatkan dari belajar, baik itu secara formal, ya, melalui pendidikan di S1, S2, S3, maupun melalui forum-forum yang sifatnya ilmiah seperti yang dilakukan oleh SDA Muda ini. Sehingga nanti estafet pekerjaan dari senior ke junior itu bisa dilaksanakan dengan lebih baik, smooth. Sehingga saya pikir saya sangat mendukung setiap kegiatan SDA Muda yang sudah dilakukan, yang sedang dilakukan, bahkan kalau ada inovasi-inovasi lain yang akan dilakukan itu akan sangat membantu untuk percepatan pembangunan yang akan kita lakukan, khususnya infrastruktur SDA. Karena statusnya pembangunan yang kita lakukan sekarang ini kan mengejar ketertinggalan ya, dan itu kita harus pegang dan harus kita pahami sehingga kita bisa menjadi negara yang lebih baik lagi dengan infrastruktur yang tentu tadi disampaikan oleh Pak Ari, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Kira-kira demikian, Mbak Nimas. Iya, Pak. Yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Mbak. Iya, terima kasih, Pak. Ya. Akhirnya kita sudah berada di penghujung acara untuk diskusi sore hari ini. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan materinya dengan luar biasa pada sore hari ini. Sama-sama. Untuk sore hari ini kita dapat simpulkan bahwa proyek NCICD sendiri merupakan proyek multisektor, di mana pembangunannya akan dikerjakan secara berkelanjutan dan serta berwawasan lingkungan. Dengan dibangunnya tanggul pantai dan sungai ini diharapkan dapat melindungi Jakarta dari banjir. Terima kasih kepada narasumber yang bersedia meluangkan waktunya hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak, Ibu sekalian, serta teman-teman SDA Muda yang telah ikut berpartisipasi dalam acara diskusi sore hari ini. Sebelum kita tutup acara pada sore hari ini, boleh saya pantun dulu Pak sebentar? Boleh dong. Mantap. Pantun. Monggo, coba. Pas maghrib. Iya nih, sambil nunggu buka puasa ya. Iya. Sahur subuh makannya pangsit. Pangsit dimakan dengan kue putu. Indonesia maju, Indonesia bangkit. Karena pembangunan infrastruktur insya Allah nomor 1. Mantap. Terima kasih serta tepuk tangan untuk kita semua. Saya selaku fasilitator sore hari ini, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Selama berlangsungnya acara sore hari ini, tetap jaga kesehatan untuk teman-teman semua di rumah ya, stay safe. Oh iya, ini ada pesan dari panitia untuk 3 penanya terbaik hari ini akan mendapatkan souvenir menarik dari panitia. Dan penanya terbaik... Baju. Penanya terbaik hari ini mungkin jatuh kepada, ini saya bingung nih dari tadi milihnya itu. Yang pertama ada 3 penanya terbaik ya. Ada Ibu Vicky Arianti.
Mantap. Mantap. Dengan ide-ide terbarunya yang tadi itu. Yang kedua, Bapak Roni. Wih. Masih di mute, Pak. Pak Roni. Mantap. Terima kasih. Ini pasti nyesel nih yang nggak nanya. Yang ketiga mungkin Mofardi Afandi. Masih ada? Atau sudah left? Waduh, sayang sekali. Sayang sekali. Kalau sudah lab, mungkin hadiahnya ke... Oh, ada. Ada di bawah. Oh, masih ada. Masih ada bosnya. Oke, bosku. Selamat, bosku. Ya, selamat. Kepada 3 penanya terbaik, selamat ya. Dapat souvenir menarik dari panitia. Selanjutnya kami mungkin nggak ada partisipan termanis, partisipan termanis gitu, partisipan terganteng. Oh gitu. Mungkin itu dari Bos Ferdi ya. Bisa untuk masukan acara selanjutnya minggu depan mungkin, Pak. Oke, ya panitia ya. Itu Bang Ical tuh, Bang Ical. Sehat Bang Ical. Mantap, ini terganteng itu, bosku itu. Oh gitu. Dia udah buka puasa dia. Oh iya, sudah buka puasa untuk Indonesia bagian timur ya. Mantap. Ya, selamat berbuka puasa untuk mungkin daerah Indonesia bagian timur ya, sudah berbuka puasa. Nah, mungkin selanjutnya kami kembalikan ke pembawa acara kita, Mbak Kania dari SDA Muda. Ya, terima kasih kepada Ibu Dimas, Bapak Ferdi, dan Bapak Leo selaku narasumber kita hari ini. Boleh tepuk tangan yang sangat meriah, tepuk tangan virtual. Terima kasih. Dan untuk 3 penanya terbaik yang tadi sudah disebutkan, ada Ibu Vicky Arianti, Bapak Roni, dan Bapak Fahri Afandi untuk segera DM ke Instagram SDA_muda untuk lebih lanjutnya sistematis nanti memberikan souvenirnya bagaimana. Terima kasih kepada para pemateri kita dan juga atas arahan dari senior-senior kita, ada Bapak Gani, Bapak Andi Baso, Bapak Hari Suprayogi, Bapak Iren, dan Bapak Deon. Terima kasih untuk segala masukannya yang membangun. Jadi dari materi yang telah kita dengarkan tadi, dapat kita ketahui bahwa Teluk Jakarta ini memang sangat kompleks permasalahannya. Sehingga bukan hanya serta-merta Kementerian PUPR saja yang perlu bergerak, bahkan kementerian atau lembaga lainnya, dan juga pemerintah daerah terkait seperti Jawa Barat, Banten, dan DKI, juga diperlukan sekali dukungannya, sehingga koordinasi yang kuat adalah kunci. Mungkin itu yang tadi saya dapatkan dari hasil pembahasan kita selama kurang lebih 1,5 jam ini. Dan tadi saya lihat di webinar hari ini peserta terbanyak yaitu terhitung sebanyak 99 peserta. Boleh tepuk tangannya lagi. Wow. Ini sudah sangat banyak. Saya mengucapkan terima kasih untuk antusiasnya. Selanjutnya mungkin terima kasih juga kepada tim SDA Muda selaku penyelenggara. Mantap, SDA Muda. Ya, terima kasih selaku penyelenggara, lalu para senior dan teman-teman yang telah berpartisipasi pada webinar hari ini. Tetap saksikan terus webinar lainnya di hari Jumat pada pukul 15.30 WIB. Dan untuk info lebih lanjut dapat mengunjungi Instagram SDA_muda. Jadi yang belum follow, mungkin teman-teman bisa langsung follow aja ya. Dan bagi sebagian peserta yang tadi memiliki kendala dalam bergabung, sehingga ketinggalan materi, jangan bersedih hati karena rekaman webinar hari ini juga akan di-upload dan dapat ditonton kembali pada kanal YouTube SDA Muda PUPR. Terima kasih. Mungkin nanti untuk bahan-bahannya nanti juga akan di-share di SDA_muda. Jadi terus teman-teman pantengin untuk Instagram SDA_muda.
Terima kasih, mungkin sekian. Terima kasih semuanya untuk yang sudah hadir. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, dan terima kasih atas perhatiannya. Selamat sore, selamat menunggu waktu berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bos-bos semua. Saya banyak ini.